Jadi saya bilang nggak boleh cuma pakai modal semangat, karena semangatnya naik, otaknya turun biasanya. Jadi harus semangat naik, tapi hitung-hitungannya juga harus jalan. Al-yawma akmaltu lakum dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Islamnya dia sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para habaib, para asatiz, para guru saya, juga wabil khusus Bait. Mohon maaf izin terlambat. Jadi dari Cinere, bukan dari sini, Pondok Cabe, naik motor. Jadi dari pagi rapat, kemudian lanjut ke teman-temannya pengurus koperasi Syariah 212 di Pondok Cabe, di tempat rumahnya Pak Syakir Sula. Jadi mulai dari jam 3, kemudian Mas Syafi'i Antonio ini terlambat, datangnya menjelang maghrib. Udah begitu maghrib, sedang maghrib, saya izin nih, langsung habis sholat. Ditarik dulu gitu. Tarik dulu ngomongnya sampai jam 7 jadi. Ya, plus nyasar-nyasar lagi gitu kan. Jadi nyampe, tapi alhamdulillah saya niatin pokoknya nyampe, alhamdulillah. Jadi gerakan 212 itu kan luar biasa. Dalam waktu singkat kita ini dibentuk namanya tim 7, ada Dewan Ekonomi Syariah 212 yang dibentuk oleh GNPF MUI di Hotel Sofyan. Ada 7 orang di situ, ketuanya Pak Syafi'i Antonio, kemudian saya sebagai wakil ketua, kemudian ada Pak Anggito Abimanyu, ada juga Bang Ihsanuddin Nursi, ada Pak Happy Trenggono, Pak Asrul Aziz Taba, ya pemilik Travel NRA ya, dan juga Bang Jufri, pendengar hasil juga tuh Bang Jufri. Dibentuk dalam waktu singkat, kita harus bentuk koperasi, dan dalam waktu 2 minggu atau seminggu harus jadi koperasinya pokoknya, sistemnya. Dan tiba-tiba saja kita harus kerja dalam waktu 2 minggu harus jadi. Dan dalam waktu 2 minggu yang daftar ada 7.000 orang. Ya, nggak siap nih sistem IT-nya kan. Dan tiba-tiba dalam 3 minggu yang daftar sudah 14.000 orang. Pada ngamuk-ngamuk semua tuh, gitu kan. Ya gimana orang tiba-tiba, dan IT bilang 2 minggu harus jadi. Jadilah 20 orang tuh kerja volunteer semua, nggak ada yang dibayar. Ya, ini bagaimana kebersamaan, saya bilang spirit 212 ini spirit berjamaah itu luar biasa. Dalam waktu 2 minggu, dalam sampai dengan hari ini 3 minggu, yang terdaftar sudah lebih dari 14.000 orang. Itu belum diapa-apain, belum dipromosin tuh, karena nggak berani kita promosiin. Karena host to host antara koperasi dengan langsung ke bank, baru nyambung baru 2. Satu BNI Syariah, jadi kalau kita transfer langsung masuk ke banknya, rekeningnya. Satu lagi BRI Syariah, Bank Mandiri belum. Jadi kita belum berani promosi, dan sampai dengan hari ini tadi sore terkumpul sudah 8 miliar lebih. Ya, belum 1 bulan, baru 3 minggu. Gimana kalau kita blast gitu kan? Sementara teman-teman dari media center masih sibuk urusan Ahok, ya, urusan pilpres, pilkada dan segala macam. Jadi belum sama sekali ekonomi umat ini belum tersentuh. Sudah ngumpul dalam waktu 3 minggu 8 miliar. Wakaf tadi, berapa jumlah wakaf yang terkumpul? Kurang lebih 700 juta. Ini belum diapa-apain. Makanya kita ini di Dewan Ekonomi Syariah, kemudian akhirnya lahir koperasi, itu Pak Syafi'i tetap ketuanya, saya ketua 1, ketua 2-nya Pak Syakir Sula, bendaharanya Pak Ahmad Juwaini, mantan direktur utama Dompet Duafa, ada juga sekretarisnya Pak Irfan Syokibek, anaknya Pak Ustadz Didin Hafiduddin, ya ada berapa orang juga. Ini kita dipaksa dalam waktu sangat singkat, semuanya voluntary, nggak ada yang dibayar, harus cepat menyelesaikan persoalan umat, terutama di bidang ekonomi. Kenapa kita harus cepat menyelesaikan masalah ini dalam bentuk koperasi? Karena ternyata saudara, itu dengan momentum 212 ini peluang terbuka. Muncullah orang-orang yang bikin koperasi 212 apa macam-macam, ya. Koperasi situsnya bikin k-212.co.id. Situs yang resmi itu Koperasi Syariah 212.co.id. Itu yang resmi. Jadi kalau ada di luar itu bukan. Cuma masalahnya udah banyak korban. Duit sudah masuk ratusan juta, ratusan miliar, udah hilang orangnya kemana? Ya, gitu.
Jadi ya ini peluang gitu kan. Sementara orang kita benar, ada orang yang melihat peluang membuat ini dan itu. Ya umat kan nggak tahu bedainnya kemana. Pokoknya asal pakai 212, wah kita percaya aja. Makanya hati-hati, di umat harus hati-hati. Ketika pakai 212 belum tentu. Ya, konfirmasi dulu. Baru lagi ada yang muncul lagi. Pokoknya apa sih namanya, baby apalah, toko baju-baju itu loh ya. Ya, baby apalah gitu, 212 juga. Bukan juga itu. Jadi ada orang yang memang melihat ini peluang, kemudian mengambil kesempatan untuk narik duit. Ada lagi sekelompok orang maksa pengen jadi ketua atau minimum wakil ketua. Ini macam-macam nih, kita nyelesain persoalan banyak betul. Dia bilang, saya pokoknya targetnya nih jadi wakil ketua dulu. Ntar kalau sudah jadi wakil ketua, saya akan cari tuh kesalahannya Pak Syafi Antonio tuh. Ya, ntar kan saya jadi ketua, kan saya bisa ngumpulin duit tuh triliunan. Motifnya dia begitu. Ya, jadi banyak orang-orang yang memang punya motif-motif ekonomi, karena memang peluangnya terbukanya luar biasa. Terbuka semuanya ini, dengan 212 ini terbuka semuanya luar biasa. Ya, jadi kita ini datang 15 orang ke tempat kita, datang habis subuh ke rumah saya gitu kan, nanyain tentang koperasi dan macam-macam. Jadi memang di samping satu menyelesaikan persoalan-persoalan orang-orang yang ingin ngambil keuntungan dari peluang 212 ini, terus ditambah masalah-masalah teknis juga yang harus kita selesaikan. Ditambah lagi orang-orang yang datang juga, telepon, SMS, Ustaz, saya udah transfer, kok belum ada konfirmasinya? Ya kayak gitulah. Jadi memang dipaksa gini kita, sementara kan kita ini semua orang sibuk. Pak Syafi itu dia komisaris di puluhan perusahaan. Pak Ihsanuddin Nursi juga begitu, Pak Anggito Abimanyu juga komisaris di banyak perusahaan. Jadi kita dipaksa ya dengan keadaan ini harus berbuat cepat. Makanya saya bilang sama teman-teman, ini 212 ini sebuah momentum untuk kebangkitan umat, semua bidang. Yang paling kelihatan ekonomi kan, kenapa duit. Ya, jadi ketika kelihatan duit, orang ngambil peluang cepat. Jadi bayangin ini Bapak Ibu sekalian ya, acaranya itu kita demo kan tanggal 2 Desember 2016. Tanggal 2 itu hari apa itu? Jumat. 2, 3, 4. Berarti hari Ahad ya. Plus 7, 11. Jadi tanggal 11 itu sudah ada pertemuan ngumpulin kurang lebih 700 orang di Smesco. Ya. Kumpul orang bikin M212M. Ya, semangat kan? Bikin usaha kan, niat peluang. Tapi hari itu juga pecah. Pecah hari itu juga. Karena yang satu pengennya koperasi, yang satu bikinnya PT, yang ini segala macam. Pecah langsung 4 kelompok. Tanggal berapa tadi? 11. Tanggal 18-nya bikin lagi. Pertemuan di Ittihad. Al-Ittihad. 1070 orang. Bikin koperasi syariah 212. Yang kemudian sekarang ini kita ambil alih. Itu kumpul 1070 orang, ngumpulin duit segala macam. Duit hilang. Hilang duitnya, nggak tahu kemana. Sampai hari ini. Yang koordinatornya saya nggak mau nyebutin nama, di aib deh. Nggak jelas kemana-mana gitu kan. Ditegor segala macam, dikejar. Itu yang 212.000 kali 70 orang, 1070 orang. Belum lagi ternyata orang itu nelponin satu-satu. Yang hadir itu untuk investasi. 10 juta, 20 juta, 5 juta. Udah nggak tahu duitnya kemana tuh. Yang di Hong Kong kena juga, yang di Qatar, kena semua. Jadi ternyata umat ini harus hati-hati ya. Begitu spirit, makanya sering saya bilang, kita boleh jangan hanya mengandalkan emosi. Sebab kalau emosinya naik, biasanya akalnya turun. Ya, emosinya semangat gitu kan, akalnya turun jadi nggak rasional. Dan itu yang harus cepat kita selesaikan. Ya, jadi ini saya update dulu ya. Update dulu perkembangan daripada semangat umat ini. Dan kalau kita lihat kan memang bagaimana peristiwa 212 ini memang ya jalannya Allah. Ya. Jadi caranya Allah lewat hambanya yang namanya Ahok. Kan gitu kan. Gara-gara Ahok itu umat bangkit, gara-gara Ahok itu umat bersatu, gara-gara Ahok itu jadi umat punya spirit baru. Ya. Ini subhanallah, tapi rupanya jalan Allah begitu. Nah, saya melihat lain ya. Jadi
ini adalah momentum. Tapi ketika bicara momentum juga jangan salah, kita juga harus bicara tentang speed, kecepatan. Terbukti kan, ketika kita momentum muncul, maka yang pertama kali muncul ekonomi kan. Tapi kalau kita tidak cepat speed merespon, ya tadi orang itu ngumpulin duit kan. Ya, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ikhwan akhwat rahmati Allah. Jadi saya melihat ya 212 ini dalam sebuah perspektif yang lebih luas lagi. Ya, nanti kita akan bicara apa setelah 212 ya. Saya ingin masuk ke zaman Rasulullah dulu ya. Ini saya lihat ada sesuatu yang memang inilah yang namanya momentum ya. Saya cerita dulu ke Palestina dulu. Pasti tahu yang namanya Intifadah, gerakan Intifadah yang dipelopori oleh Syekh Ahmad Yasin. Intifadah itu tahun, kalau saya nggak salah, tahun 1987. Jadi peristiwa Intifadah itu diletupkan pada tahun 87. Persiapan itunya bukan tahun 87. Jadi jauh ke belakang itu, Syekh Ahmad Yasin itu dari tahun 60-an itu sudah mengkader pemuda-pemuda Palestina, dan tidak tiba-tiba langsung memunculkan itu. Enggak, dia tunggu momentumnya. Dan ketika terjadi 87, maka momentumnya tiba, maka muncullah Intifadah. Karena kan peristiwa bagaimana Palestina itu kan kalah perang dari tahun berapa? 63 ya. Kemudian tahun 70 berapa? 1 atau 74. Makin hilang. Enggak bisa dilakukan apa nih? Itu kan. Tanah kita makin hilang, bangsa kita makin susah orang Islam. Kondisinya kan seperti itu. Kan Indonesia hari ini begitu. 73% tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2% orang. Ya. Dan kebetulan kata Yusri Iza Mahendra, mohon maaf kata, 0,2% itu non muslim, non pribumi. Ya. Ini kondisinya sama. Nah, Ahmad Yasin itu membuat sebuah kaderisasi, kemudian menunggu momentum. Dan ketika momentum itu terjadi, maka bergulir ya. Dan menjadilah gerakan Intifadah sampai hari ini. Nah, perlawanan, jadi ada sesuatu perlawanan. Dan Yahudi takut betul ya, makanya perang berapa kali juga Yahudi takut ya dengan Hamas dan segala macam. Saya lihat Indonesia sama. Kita ini terjajah kan sudah ratusan tahun. Tanah kita hilang, tambang kita hilang, semuanya hilang. Ini umat Islam sebenarnya nunggu momentum, dan tiba-tiba saja momentum itu lahir di 12, bukan di 4:11, tapi di 2:12 itu momentum yang paling gedenya di situ. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ketika pertama hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Rasulullah ngapain? Kan sering tuh saya ngomong di radio tuh, melakukan 3 hal ya. Pertama, bangun masjid Kuba, Ibu ya, bangun masjid Kuba. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Yang ketiga, menguasai pasar. 3 ya. Ini sebagai kerangka berpikir kita dan melihat momentum pada hari ini ya. Ini dari sudut pandangnya saya nih ya. Jadi analisis saya pribadi. Pertama tadi bangun masjid, yang kedua mempersaudarakan muhajirin dengan ansor, yang ketiga kuasai pasar, bangun pasar. Setelah itu Islam menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dan menurut yang beredar banyak itu bahwa Islam itu bukan masuk lewat perdagangan, masuk langsung dari dai pertama gitu kan. Imam Ali karamallahu wajhah itu generasi pertama-tama yang masuk kemari gitu kan, ke Indonesia. Jadi bukan oleh para pedagang mujarab, bukan itu ya, menurut fakta sejarah yang terakhir. Satu, Rasulullah melakukan itu. Saya nyebut angka 2024. Pasti ada yang pernah dengar dong saya ngomong di Rasil kan. 2024. Berapa tahun lagi tuh? 8 tahun lagi. Ya, sekarang 2016, 2017 berarti 7 tahun lagi. 7 tahun lagi 2024. Ada apa 2024? Ada yang sadar enggak? Ada yang sadar enggak? Coba ada yang ingat enggak? Bukan Pilpres. Ingatnya pilkada, kelewat cetek kalau lihat pilkada. Jadi tahun 1924
khilafah Turki Utsmani dihapuskan oleh seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, keturunan Yahudi. Dia berkuasa, maka khilafah Islamiyah dihapus. Dan sejak itu umat Islam tidak punya orang tua. Jadi yatim piatu kalau saya bilang. Negara Islam yang tadinya 2/3 dunia dibagi-bagi menjadi kecil-kecil. Iran, Irak, Palestina, Yordania, dibagi-bagi kecil termasuk Indonesia. Padahal dulunya dalam satu kesultanan Ottoman, ya, Turki Utsmani. Dibagi-bagi. Sejak itulah dunia Islam merana. Sejak itulah umat Islam sengsara. Tapi saya bilang 7 tahun lagi, tahun 2024, ada hadis Rasulullah yang mengatakan di setiap 100 tahun akan Allah munculkan, akan Allah tampilkan, akan Allah hadirkan orang, individu, kelompok, atau mungkin negara sekarang yang akan mayyujadidu dinuhu, yang akan menjadikan Islam ini kembali bangkit, kembali jaya. Dan itu tinggal 7 tahun lagi. Jadi kalau sekarang kita lihat, ya, Syria, Palestina, Mesir, pokoknya negara-negara dunia Islam termasuk Indonesia diobok-obok, ya. Ini kalau saya bilang, ini adalah ibaratnya orang mau melahirkan. Terjadi kontraksi, terjadi bleeding, pendarahan, ya, sakit. Tapi pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan 9 dia lahir. Ya, dia akan lahir. Ini proses. Tapi kita lihat, bangkitkan semua Islam seluruh dunia kan? Ya. Nah, di tengah-tengah berdarah-darahnya umat Islam, di tengah tidak punya harapannya umat Islam, di tengah-tengah sedihnya umat Islam ini dengan keadaan ini, tiba-tiba Allah munculkan satu tokoh, satu contoh, satu example yang namanya Rajab Thayyip Erdogan, Turki. Ya, saya nggak berpihak kepada siapapun ya. Jangan salah sangka. Saya banyak teman-teman saya dari Musiat, kemudian dari juga teman-teman Fatih Gulen. Jadi saya diminta kemarin itu ke Turki hadir untuk diminta menjadi perwakilannya Erdogan di Indonesia. Cuman saya bilang, saya punya teman-teman yang juga kelompoknya Fatih Gulen yang sekarang lagi mereka sedang berselisih pendapat kan, ditangkep-tangkepin kan. Saya tidak ingin mencederai, menyakiti hati saudara saya di teman Fatih Gulen, saya tolak, nggak mau saya. Ya. Tapi kita lihat, ya kita lepas pokoknya kontroversinya, kita nggak ikut di situ ya. Kita nggak ikut di perselisihan antara klannya Erdogan dengan klannya Fatih Gulen, kita nggak ikut itu. Tapi kalau kita lihat, ketika Erdogan berkuasa pada tahun 2001, ya, September, keadaan Turki itu bobrok. Utangnya itu sampai 2.750 triliun lebih. Income per kapitanya minus 7,4%. Artinya apa? Ini miskin, ya. Negaranya hancur. Presidennya kerjanya pemerintah cuma mabok-mabokan, bikinnya patung-patung doang. Keretanya dia itu lebih jorok daripada keretanya kita zaman Tanah Abang dulu. Kalau dia kan keretanya, kalau kita Tanah Abang kan di atas kan, di dalam desek-desekan, keluar dikit. Kalau dia Turki itu kayak keretanya India, di atas, keluar nyampe penuh banget, kiri kanan, sampai depan, sampai belakang. Jorok, rumah sakitnya hancur segala macam, wah rusak. Tapi kemudian Erdogan muncul, dia hanya butuh waktu 8 tahun mentransformasi Turki. Bapak Ibu buka Google atau buka YouTube, ketik Turki before and after Erdogan, atau Turki sebelum dan sesudah Erdogan. Itu akan kelihatan kontras. Bagaimana namanya sekolah-sekolah itu jorok, sekarang sekolah-sekolah di Turki gratis dari TK sampai universitas dan semuanya pakai tab. Gratis. Rumah sakit modern. Ya, semuanya luar biasa. Turki itu menjadi negara nomor 4 pusat keuangan di dunia. Pusat keuangan di dunia. Dia menjadi negara industri, bisa bikin tank, bisa bikin pesawat, bisa bikin roket dan segala macam. Ya. Butuh waktu cuma berapa? 8 tahun. Tadinya hutangnya lunas. Sebelum sekarang ada lagi sedikit. Ketika dia bangun tol bawah laut dan segala macam. Hutangnya lunas, bahkan yang dulu dia berhutang kepada IMF dan World Bank, sekarang dia pinjemin duitnya ke IMF karena kelebihan uang. Jadi transformasinya luar biasa. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya pelajarin.
Mengapa Turki hanya butuh waktu 8 tahun bisa berubah, sementara kita dari tahun 98 sampai hari ini makin pusing, makin pusing, makin pusing. Utang kita itu zamannya Presiden pertama Soekarno sampai dengan Presiden SBY, utang kita 3.313 triliun. Utang itu. Zamannya Pak Jokowi berkuasa 2 tahun, dia tambahin 900 triliun. 2 tahun loh. Belum yang baru-baru lagi ini. Jadi utang kita sudah lebih dari 4.000 triliun. Ini bahkan sudah lebih dari 5.000 triliun. Sesuatu yang tidak pernah terjadi oleh presiden-presiden terdiri dahulu. Nah, kenapa Erdogan mampu melakukan itu? Banyak yang dia lakukan. Salah satunya adalah yang paling penting itu memenuhi janji kampanye. Ya, janji kampanye kan banyak tuh. Kalau kita kan sekarang dengerin janjinya banyak. Dari zaman dulu. Yang penuh janji kita nggak jelas gitu kan. Nah, kemudian negosiasi dengan IMF, segala macam-macam. Tapi yang menarik, ada 3 yang dilakukan oleh Erdogan. Dan menurut saya sebenarnya kuncinya di 3 ini. Kuncinya di 3 ini. Apa itu? Yang pertama, Erdogan membuat gerakan sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi Rasulullah tadi, yang pertama apa? Bangun masjid. Sholat subuh berjamaah di mana? Sama ya. Yang kedua yang Erdogan lakukan adalah gerakan zakat, infak, dan sedekah. Rasulullah apa? Mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Kalau dalam bahasa ekonominya, mempersaudarakan muhajirin dengan ansor ini yang disebut dengan social mobilization. Mobilisasi sosial, muhajirin gabung sama ansor. Ya. Ketika terjadi mobilisasi sosial, otomatis terjadi juga capital mobilization. Mobilisasi modal, mobilisasi duit, dan setelah itu turun perintah zakat. Jadi setelah membangun, yang kedua adalah tadi mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Erdogan apa? Gerakan zakat, infak, dan sama ya, sama. Yang ketiga yang Rasul lakukan membangun pasar, menguasai pasar. Yang Erdogan lakukan adalah gerakan ekonomi umat. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengumpulkan orang-orang muda, mengumpulkan para pengusaha-pengusaha, kemudian di-briefing mereka tentang strategi, tentang bagaimana cara membangun ekonomi. Dan didukung, tapinya. Jadi mereka yang mau jadi pengusaha ini, baik pengusaha yang sudah jadi, yang mau jadi, sebanyak 9,5 juta orang. Di data, Turki kan 70 juta lebih penduduknya. Jadi dia mencetak kurang lebih 9,5 juta orang itu dikumpulkan, kemudian diberikan visi ekonomi, kemudian mereka disupport, dididik, dilatih, dikasih duit, difasilitasi. Ya. Tapi tidak di Turki, disebar ke 93 negara di dunia. Sebar. Ya. Kemudian kedutaan besarnya wajib mendukung pengusaha-pengusaha Turki di luar. Jadi dukung, dibiayai, dididik, disupport. Bisa bersaing kan? Karena bisa bersaing, mereka akhirnya bisnisnya tumbuh, berkembang, bisa berkompetisi. Dan ketika mereka sukses, mereka kaya, duitnya masukin ke Turki. Mereka sukses ngajak investor-investor masuk ke Turki. Dengan cara itulah Turki dibangun. Saya pelajari. Ternyata Erdogan cuma nyontek aja. Nyontek siapa? Nyontek yang saya sebut berapa negara? Ada 3 negara yang dicontek. Pertama adalah negara Cina. Orang Cina itu penduduknya 1,7 miliar. Tapi ada 57 juta, sekarang mungkin ada sekitar 70 juta penduduk Cina yang disebut dengan the overseas China. Bahasa Indonesia Cina perantauan, yang mereka merantau ke seluruh dunia, jadi warga negara Indonesia, warga negara Amerika, warga negara Inggris, warga negara Singapura, warga negara Malaysia, warga negara seluruh dunia. Jumlahnya kurang lebih 70 juta orang. Dan mereka pengusaha-pengusaha hebat. Dan mereka tinggal di pesisir-pesisir pantai. Saya ingat dulu dikasih buku sama Bang Imad, ya, dulu ya, guru saya Bang Imad itu, ada buku judulnya Lord of the Rims. Jadi penguasa-penguasa pesisir pantai. Jadi perhatikanlah, orang-orang Cina itu tinggalnya di pesisir pantai. Makanya di Indonesia yang mereka kuasai adalah Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara.
dan paling mahal adalah memang real estate di pantai. Mereka sukses, mereka maju, mereka berhasil, masukin duitnya kemana? Cina. Coba kemarin, ya apa? Eka Cipta kan ngomong kan, Indonesia adalah bapak angkatku, Cina adalah bapak kandungku. Kan kurang aja. Dia nyari duitnya di Indonesia, kayak jadi konglomerat di Indonesia, tapi bilangnya gitu. Ya itulah. Kalau kita mau tahu, salah nggak mereka? Nggak salah. Ya ideologinya yang begitu kan. Kita harus berpikirnya sama begitu, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan oleh Cina ini diikuti oleh Jepang dengan restorasi Meiji. Maka Jepang dengan reformasi Meiji-nya, kalau yang nonton film Shogun tahu kan, bagaimana modernisasi, restorasi Meiji, kemudian industrialisasi kan. Kemudian apa? Bangun pabrik di Indonesia, bangun pabrik di Vietnam, Malaysia, lewat pabrik-pabrik kan, menguasai industri kan. Duitnya masukin kemana? Jepang. Dengan cara itu Jepang dibangun. Terus apa yang dilakukan Jepang diikuti oleh siapa? Oleh Korea. Cebol. Dia bikin pabrik namanya pabrik LG, bikin Samsung, Gangnam Style, K-pop, ya, kirim ke seluruh dunia. Begitu berhasil, duitnya masukin ke Korea dengan cara itu. Jadi Erdogan cuma mencontoh Cina, Jepang, dan Korea. Dan pada hakikatnya sebetulnya Erdogan hanya mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ini cara berpikir ya. Dan subhanallah, ketika Erdogan dikudeta, ekonominya kan maju, dikudeta, maka jam 1 pagi azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang bangun kaget, kemudian turun ke jalan semua, demo jutaan orang, dan kudeta gagal. Sekarang hari ini, ketika Al-Quran dinista, maka turun 7,4 juta orang ke jalan. Sama fenomenanya. Rasulullah lakukan 3, Erdogan lakukan 3 ya. Mari kita lihat. Setelah 2.12, maka ada gerakan sholat subuh berjamaah di Indonesia. Dan tiba-tiba masjid kita juga penuh. Dan sekarang gubernur, wali kota, Polda juga menggalakkan gerakan sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi satu kita sudah punya, sudah sama nih. Yang kedua, gerakan zakat, infak, sedekah. Di Indonesia ada lembaga zakat PKPU, rumah zakat, Basnas, IZI, dan lain-lain. 2 sudah kita punya. Ya kan? Tinggal yang ketiga, ya kan? Gerakan ekonomi umat. Tiba-tiba saja memang takdirnya lahirlah Koperasi Syariah 212 sebagai cikal bakal gerakan ekonomi umat. Dan tiba saja umat bergeliat dari sisi ekonomi. Itu sebabnya, saudara, saya bilang, saya yakin betul, dan saya ngomong ini sebelum ada 212. Saya yakin betul, insya Allah Indonesia ini akan menjadi saudara kembar Turki yang akan memimpin kebangkitan Islam di dunia. Karena sebelumnya ada sahabat saya, pengurus Masjid Jogokarian, ya, Salim Afillah, mungkin pernah baca tulisannya. Ketika kedatangan Syekh dari Masjidil Haram dan juga dari Palestina, orang buta, ditanya, Syekh, bagaimana menurut Syekh tentang kebangkitan Islam di dunia, tentang kebangkitan Islam di dunia? Siapa kira-kira Syekh yang akan memimpin ini? Dibacakanlah hadis-hadis bahwa nanti Islam itu akan bangkit dari timur, yang dari timur. Dan menurut saya, katanya, Allah sudah memberikan kepada semuanya, mulai dari Arab, dari Persia, Iran, sampai terakhirkan ke Turki Utsmani. Semuanya sudah mendapat giliran. Cuman tinggal bangsa kalianlah yang belum mendapat kesempatan. Dan kami yakin bahwa bangsa kalian yang kelak akan memimpin kebangkitan Islam di dunia Indonesia. Ya. Jadi momentum, ya, saya melihat ada momentum di mana Indonesia ini beda. Saya ketemu dengan teman-teman juga, ini kan kata Ustadz Syekh di Mesir juga ngomong begitu. Jadi para syekh, para alim ulama itu bersepakat bahwa Indonesia memang, Indonesia yang akan memimpin ini. Kenapa? Kalau bagi saya persoalannya sederhana, tapi kalau saya bilang Indonesia sama Turki. Karena kalau orang Turki itu, yang mungkin antum yang pernah berhubungan dengan orang Turki tahu, kalau orang Turki itu,
ketika dia diangkat katakan di New York menjadi imam, jadi pemimpin, maka yang direkrut teman-temannya orang Turki semua. Tapi beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia, Imam Syamsi Ali kan di New York. Begitu dia menjadi imam, pemimpin di Masjid New York, maka dia rekrut dari seluruh dunia. Indonesia terkenal memang ramah, bisa merangkul. Jadi memang karakteristik itu yang memang dibutuhkan. Dan inilah, kita lihat, coba, dalam waktu singkat aja, nggak sampai sebulan, kita sudah, ini belum diapa-apain, ngumpul 8 miliar. 8 miliar ngumpul, sebentar, nggak diapa-apain. Ini cuma ceramah, Ustadz Habib Rizik. Nah, besok saya di Jogja sama Ustadz Bahtiar Nasir, sama Ustadz Zaitun, sama Pak Amin Rais. 3.000-an orang, sampai 4.000 orang. Itu kalau sekali nanggok gitu tuh, seret, itu bisa masuk hampir 1 miliar. Jadi luar biasa. Nah, jadi momentum itu harus kita maintain. Nah, saya berpikir lebih jauh lagi. Kan kita lihat fenomena 212. Pertanyaan berikutnya adalah, apa setelah 212? Kan gitu. Apa setelah 212? Apakah kita ikut demo lagi turun kayak begitu, ya kan? Ini kan momentum dapat nih. Kemudian apakah kita bangun kayak minimarket, bikin koperasi, apa sampai di situ? Enggak, saya bilang. Bacaan saya enggak. Bacaan saya setelah 212 itu, saya nyebutnya gerakannya apa? For Islam. Jadi kalau ini begini nih. For Islam. Kalau saya bilang gerakannya For Islam itu begini, sederhana. Saya ngasih gambar, ya, gambar seorang anak kecil sedang megang buku, di bawahnya puzzle berantakan. Puzzle tahu ya, yang tempel-tempel gitu ya. Kemudian dia ngambil keping puzzle, keping puzzle ya, keping puzzle. Ngapain dia ngambil keping puzzle? Karena dia yang lihat gambar, dia pengen nyusun gambar puzzle-puzzle seperti gambar, gitu ya. Kan gambarnya utuh, puzzle-nya berantakan. Dia ngambil kepingan itu untuk nyusun supaya sesuai gambar. Nah, saya menganalogikan atau menggambarkan umat Islam Indonesia dan dunia hari ini seperti puzzle yang berantakan. Sebelumnya udah utuh. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Islamnya udah sempurna. Udah utuh, udah lengkap. Dan faktanya pernah memimpin peradaban dunia selama 8 abad. Nggak bisa dipungkiri kan gitu. Tapi sejak 1924, dia dipecah-pecah. Tugas kita, umat Islam adalah menyatukan kembali puzzle-puzzle itu. Mencari puzzle-puzzle itu, kemudian menyatukan. Bagaimana prosesnya? Nah, saya cerita prosesnya. Prosesnya adalah kita harus melihat dulu gambaran Islam secara utuh. Jadi mendefinisikan, ya, mendefinisikan Islam. Katakan Islam itu adalah aturan agama yang lengkap meliputi semua segi kehidupan. Jadi mulai melakukan mapping, ya, orang bilang mapping, mengidentifikasi dari segi pendidikan, dari segi politik, dari segi ekonomi dan segala macam, ya, aspek-aspeknya. Kita harus bisa mendefinisikan, mengidentifikasi aspek-aspek dalam Islam. Setelah itu kita harus membuat modelnya. Contoh supaya lebih gampang dipahami. Umat Islam itu harus punya rumah sakit yang kualitasnya internasional. Supaya umat Islam itu memang kesehatannya bagus. Yang harus kita lakukan adalah melihat model rumah sakit mana yang terbaik di dunia, kan gitu. Ini namanya modeling. Kalau dalam bahasa bisnis namanya benchmarking. Lihat contoh, lihat model. Katakan kita anggap adalah rumah sakit yang the best saat ini adalah Siloam Gleneagles. Anggap ya, gitu. Kemudian kita harus punya sekolah universitas yang bagus. Katakan siapa? Oh, katakan UPH, Pelita Harapan, kan bagus dia. Terus kita punya televisi yang bagus. Jadi kita mengidentifikasi bidang-bidang itu, aspek-aspek itu. Ya, bidang-bidang itu gampang kok, itu bisa teridentifikasi. Oke, pertama cari contoh, cari model. Katakan modelnya udah dapat, rumah sakit Siloam, sekolah UPH.
Tahap kedua adalah mencari orang yang pernah terlibat membuat Siloam dan juga UPH. Jadi jangan cari orang yang ente bisa nggak rumah sakit? Jangan. Cari orang yang terlibat pada modelnya itu. Ente, saya juga pernah bikin Universitas Al-Azhar. Nanti dulu yang terbaik kan UPH. Kita cari orang yang pernah terlibat di situ. Saya iseng nih ngetes gagasan ini, dapet tuh. Ustaz, saya dulu pernah terlibat mendesain Siloam. Ustaz, saya juga ikutan dulu di UPH. Oke? Contohnya ada, orangnya ada. Kemudian kita butuh apa lagi? Yang ketiga, fulus, duit kan? Kita butuh duit. Kita cari duitnya. Lewat tadi gerakan 212, apakah koperasi, apakah lembaga keuangan, apakah orang-orang kaya, gampang lah bisa itu. Selama spiritnya masih ada nih kan. Oke, kita sudah punya contohnya, kita punya ahlinya, kita punya duitnya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke rumah sakit orang Islam. Katakan Muhammadiyah, rumah sakit Islam. Terus apa lagi? Banyak lah. Gitu. Kita pergi ke universitas orang Islam. Kita ngomong begini, saya bilang, kami punya gerakan namanya For Islam. Ya. Kita ingin punya rumah sakit Islam ini menjadi kualitinya seperti Siloam, bahkan lebih, karena value-nya beda. Kalau dia kan cuma bisnis, tapi kita punya value. Ini. Terangin. Ya. Pertanyaan pertama. Ya, setelah kita menerangkan ide gagasan itu kepada pemilik rumah sakit Islam, pertanyaan pertama, maukah rumah sakit Islam dibuat lebih baik daripada Siloam? Dan ini orang-orang yang pernah mengerjakan Siloam. Jadi kita datang ide gagasan, kemudian datang dengan ekspertis. Jadi bukannya berhayal-hayal nih, ya bukan sedang menghayal, ya, tapi sedang memberikan contoh, kemudian memberikan orang yang pernah mengerjakannya. Jadi ini bukan sedang bermimpi, sedang berkalau-kalau, bukan. Pertanyaan-pertanyaan, mau atau tidak? Kalau dia udah bilang, wah nggak mungkin lah kita, jangan begini, udah tinggalin aja lah. Pokoknya kalau ada yang begitu-begitu, pesimis, nggak percaya, tinggalin aja. Nggak ada waktu lagi kita untuk berdebat-debat untuk orang-orang yang pesimis, tinggalkan. Faiza khotamul jahiliyah tuh qalu salama. Nah, ketemu orang-orang jahil gitu kan, nggak punya ilmu, pesimis, bikin dia nggak yakin dengan Islam yang indah ini, Islam yang satu ini, nggak bisa bersatu, tinggalin aja. Ngapain, kita nggak perlu orang-orang yang kayak gitu. Ya, walaupun dia tokoh. Katakan dia bilang, wah Ustaz, kami setuju Ustaz, kami pengen banget gini. Pertanyaan kedua, punya duit nggak? Kan gitu. Oh kita ada duitnya, yuk kerjasama, kerjain. Terus kalau dia bilang, wah kami nggak punya duitnya, ya kita datang punya duit, yuk kita duduk bagaimana pola kerjasamanya, musyarakahnya, kerjain. Kita punya rumah sakit bagus, kita punya sekolah bagus, kita punya televisi bagus, kita punya radio bagus, kita punya transportasi bagus, kita punya aspek-aspek semuanya yang bagus. Bagus dulu nih, baru satuin. Ceklek. Ya. Jadi kebangkitan Islam adalah kebangkitan semua aspek. Jadi kalau saya ingat waktu dulu saya belajar ngaji dulu waktu SMP itu, inna zuhuruddin bi zuhuril ummah. Sesungguhnya kebangkitan Islam ini, kebangkitan agama kita ini bi zuhuril ummah, karena umatnya bangkit. Kebangkitan umatnya dulu. Spiritualitas umatnya. Tauhidnya, makanya perlu guru-guru kita, Ustadz Ustin, Ustadz Bakhtiar Nasir, Habib, itu kan membangkitkan semangat dulu. Ya. Bi zuhuril ummah, kebangkitan. Kebangkitan semua bidang. Bukan cuma di ekonomi, bukan cuma di akidah, bukan cuma di fikih. Semuanya. Tadi itu, For Islam itu adalah semua aspek. Serentak. Di manajer. Inna zuhuruddin bi zuhuril ummah. Wa inna zuhuril ummah bi zuhuri rijaliha. Dan kebangkitan umat Islam itu karena bangkitnya orang-orangnya, pemuda-pemudinya. Ya. Manusia-manusia, umatnya. Bihur rijal, ya. Orang-orang yang menggerak itu. Pribadi-pribadi. Nggak mungkin Islam jaya kecuali umatnya jaya. Nggak mungkin umatnya jaya kecuali individu-individunya itu bangkit juga. Ya, kecuali kita bangkit semuanya, punya kesadaran yang sama. Ya, punya fikrah yang sama, punya spirit yang sama.
Wa inna zuhuru rijal, dan kita ini masing-masing kita ini nggak akan bisa berkualitas, nggak akan mungkin bangkit, nggak mungkin jadi hebat bi zuhuri kecuali ada 3. Akidatiha, akidahnya, tauhidnya. Disitulah pentingnya radio, rasil, TV, rasil. Itu untuk akidah kan? Akidahnya. Karena dasarnya itu dulu. Fondasinya tauhid. Kalau nggak tauhid, tadi demonya semangat. Begitu udah selesai demo, ngeliat duit, tarikin duitnya semua kan gitu. Pakai 212 Mart duitnya kantongin. Kenapa? Akidahnya bobrok. Karena otaknya masih kapitalis. Otaknya mikir buat keuntungan pribadi, bukan untuk umat. Akidatiha wa fikriha, ideologinya, keilmuannya, pendidikannya, ya. Wa khuluqiha, dan akhlaknya, ya. Didik akhlak. Ya, bagaimana akhlak itu menjadi sangat penting. Jadi bukan cuma sekedar akidah doang, fikrohnya, ideologinya, ya. Dan juga akhlaknya, perilaku, ya. Apa namanya, akhlak itu apa? Kalau kita etika, ya. Dia lebih tinggi dari etika, tapi moralitas, ya. Jadi itu yang harus dibangun, dan saya lihat ini kita punya momentum, dan ini belum tentu terjadi 10-20 tahun yang akan datang. Nah, khusus ekonomi, karena saya sudah bilang ekonomi, saya melihat ini momentum semua, ya, untuk yang berperilaku dalam bidang ekonomi. Saya kenal dengan orang-orang terkaya di negeri ini, walaupun saya nggak pernah minta duit sama mereka, ya. Dengan Khairul Tanjung saya dekat, Sandiaga Uno saya dekat, ya. Saya perhatiin tahun 97, 98, 99, 2000, siapa sih mereka? Ya kan? Nothing, bukan siapa-siapa. Nggak ada. Lihat, buka sejarah. Siapa Khairul Tanjung tahun 99, 97, 98, 2000? Siapa Sandi? Sandi malah bangkrut tahun 98, pulang ke Indonesia. Ya. Khairul ya masih biasa-biasa aja, Mahaka kecil. Tapi dalam waktu singkat, ya, ini faktor belakangnya banyak ceritanya. Sekarang Khairul menjadi nomor 6 terkait di Indonesia, Sandi menjadi nomor 40 terkait di Indonesia. Ada faktor apa? Banyak faktor, tapi ada faktor momentum. Momentum. Dan momentum itu terjadi lagi 5 tahunan belakangan ini. Dan puncaknya adalah 2012. Tinggal umat Islam bagaimana, ya, terutama pribadi-pribadi juga, ya, pribadi-pribadi kita yang berperilaku ekonomi, yang berbisnis. This is our momentum. Tidak pernah akan terjadi lagi 10 tahun. Tapi kalau kita bisa manage secara benar, kita kelola saja benar, insya Allah nih akan lahir nih Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, umat ini dikelola secara baik. Kenapa? Momentumnya ada. Sekarang jual apa laku, ngumpulin duitnya cepat gitu kan. Ini momentum. Nah, jangan kalah sama pencuri-pencuri tadi itu, sama maling-maling yang melihat opportunity. Nah, kita yang benar, yang pikirnya waras gitu kan, yang niatnya benar, gunakan secara baik momentum ini untuk kebangkitan ekonomi umat. Dan makanya saya bilang kan, buku saya yang pertama tuh jangan mau sumber di orang gajian, atau yang terakhir tuh gerakan satu keluarga satu pengusaha. Itu harus ada, kita ngedidik anak-anak kita itu satu keluarga harus satu pengusaha. Kenapa? Cina semua yang menguasai. Ya salahnya kita. Dia memang setannya, Tuhannya duit kan, dia nyari duit. Ya, karena kita kalah berpikir. Sekarang duit kita ada kalah. Udah, kalau kalah duit jangan kalah otak. Dan sekarang kita punya peluang, momentum. Betul-betul nih, makai rasil nih teman-teman, pengusaha rasil. Momentum itu betul digiling, betul. Dan saya bilang, mohon maaf, ini kalau bacaan saya, kita cuma punya waktu 2 tahun. Just only 2 years. Jadi melihat momentum cuma 2 tahun. Kenapa? Ini coba deh, kalau Ahok di penjara, turun nggak? Momentumnya turun deh. Selesai udah. Tapi kalau nggak di penjara, masih terus tuh. Terus, nanti 2019 menjelang duit naik lagi kan? Terus nanti kalau 2019 ternyata umat Islam menang, turun kan? Selesai semua udah. Selesai semuanya 2019. Hidup normal lagi kan? Kan orang Indonesia ini short term memory, suka pelupa kita kan? Lupa kita ini.
Ya kan? Besok ditipu lagi, kena lagi, tipu lagi. Oh, short term memory, punya kita jangka pendek. Lupa udah. Udah, kalau 2019 hidup normal lagi udah hilang. Atau pilihannya dua, ternyata terjadi kekacauan, chaos gitu kan. Ya udah, kita sibuk dengan chaos. Cuman punya 2 tahun. Jadi semua sisi, ya, termasuk ekonomi, inilah momentum 2 tahun ini harus betul-betul di manage secara bagus. Kemudian juga bentuk tim-tim tuh, semua bidang tuh. Karena alhamdulillah tim ekonomi udah nih, koperasi gitu kan. Saya dengar juga tim televisi udah, televisi dan radio, tim apa media ya, media Islam, mereka udah ngumpul. Terus tim politik juga udah ada. Nah lagi tuh, ya bagus deh, bikin gini-gini, nanti tinggal bikin hebat, nyaptunya, cek. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, yang punya peran penting paling besar adalah ekonomi, duit. Semuanya butuh duit kan gitu. Jadi memang ekonomi harus menjadi prioritas, top priority, nomor 1. Kenapa? Semuanya kita punya, kecuali duit kan. Kecuali duit kita nih, umat Islam apa sih? Ahli apa? Politik ada semua ahlinya. Yang nggak ada apa? Duit. Kenapa? Duitnya dikuasai oleh non-muslim. Cuman yang sedihnya begini, ini salahnya kita juga. Saya kemarin kan bikin yang di Istiqlal tuh membangun ekonomi berbasis masjid. Itu yang datang kan 3.773 masjid, 5.000 orang lebih. Kemudian saya diundang ke beberapa masjid, sekelompok masjid di Cinere 19 masjid, masjid besok di mana lagi tuh kumpulan kemarin di Depok 170 masjid. Saya tanyanya gampang, bendaharanya mana? Bendahara, duit kasnya ada berapa? Ya, 10 juta berapa? 50 juta berapa? 70 juta berapa? 100 juta berapa? 500 juta berapa? 1 miliar berapa? 3 miliar, macam-macam tuh. Saya tanya, duitnya taruhnya di mana? Di bank. Bank Ustadz, bank syariah apa bukan? Syariah Ustadz, katanya. Tapi ada juga nggak syariah kan, saya bilang ngaku loh, ya kan? Iya bisa depan rumah kita BCA katanya, kita taruh situ. Oke, anggap syariah. Terus saya tanya, yang paling banyak minjem duit di bank siapa? Ini Pak Syafi Antoni itu komisaris Bank BSM. Pak Anggito tuh komisaris Bank BRI. Terus di bank syariah, boleh nggak orang Cina minjem duit? Boleh nggak? Boleh, dan paling banyak dia yang pinjem. Saya tanya, orang Cina pinjam duit buat apaan? Buat dagang, usaha. Buat apa lagi Pak? Buat beli tanah. Tanah siapa? Tanah kita. Buat apa tuh tanah? Bangun rumah, bangun apartemen. Siapa yang beli? Kita juga, bodohnya kita. Duit-duit kita, tanah-tanah kita yang beli juga. Karena otak kita pendek. Ya kan itu dia. Nah jangan boleh lagi terjadi. Makanya saya iseng nih, kemarin saya nulis MTW luncurkan Indonesian Land Bank, Bank Tanah Indonesia. Saya luncurin tuh. Di bank tanah itu di setiap negara ada, ya terutama di Amerika, di Prancis, ya, di Zimbabwe malah ada. Indonesia belum ada. Bank Tanah Indonesia, Indonesian Land Bank. Saya luncurin aja. Idenya sederhana. Jangan jual tanah ente ke orang kafir. Jangan jual tanah ente ke orang non-muslim. Jangan jual tanah ente ke orang asing. Terus gimana? Kalau mau jual, hubungin Indonesia Land Bank. Ya kan? Nanti kita akan cari pembeli muslim, pembeli pribumi. Kalau punya duit, jangan taruh di bank semua. Beli tanah. Ya kan? Beli tanah. Tanah harganya naik terus. Nanti tinggal kita cari. Kalau yang cocoknya bu, apartemen. Yang klaster. Kalau yang perkebunan, kita cari. Kerjasama kontraktor, developer. Kita kerjasama untuk para profesor, bagi hasil, silakan. Ya. Jadi sederhana sebetulnya, itu namanya ide gagasan. Ya. Alhamdulillah tuh, saya di Jawa Barat, MTU sudah dapat kepercayaan dari Gubernur Jawa Barat 26.000 hektar. Cara menyelamatinnya gitu. Ini kan lagi ideologi nih, ideologi semangat. Bisa kok kalau kita mau. Jadi duit kita puterin kita lagi. Tanah kita ke kita lagi. Ini cuman memang umatnya tunggu kan. Ternyata begitu ada yang
2.12 gerak kan turun. Ajangan nonok itu dari mana? Dari Ciamis. Ya, jalan kaki kan? Berapa? 300 km lebih. Saya kemarin di Jawa Barat ngisi barang dia. Saya tanya, Ajangan, itu gimana ceritanya? Kok bisa memutuskan untuk jalan kaki? Iya Ustadz katanya, kita begitu dihadang kagak boleh, kita rapat, kita kilat rapat, kita keputusan jalan kaki ke Jakarta. Kita nggak tahu juga kemana caranya juga. Pokoknya kita jalan aja, pokoknya keputus jalan. Lah kita kagak punya duit katanya. Tapi subhanallah, dalam perjalanan dapat berapa banyak? 10 kontainer makanan. Ada yang nyumbang baju 10.000 Ustaz. 10.000 baju. Begitu kita pakai, di kantongnya ada duit 100.000. Jadi ada orang yang nyumbang kan 100 juta kan. Betapa umat itu enteng. Makan di tengah jalan. Tadi saya baru dari tempat teman. Sebelum ke tempatnya rapat Dewan Ekonomi Syariah di Cinir itu, di Pondok Cabai, saya mampir ke teman orang IT dekat situ. Ya Ustadz, sekarang nih umat ini luar biasa. Saya rapat, berdua tiba-tiba datang satu orang. Ya, orang IT. Ustadz, kita butuh duit 10 juta untuk bayar ini nih, apa kepentingan untuk IT. Udah, antum butuh berapa? 1 juta. Benar kayak gini. Titik 10 juta. Set, transfer aja. Orang tuh begitu. Untuk umat nggak mikir-mikir lagi sekarang. Nah tapi kan nggak bisa, ini harus ditata, ya dikelola, di-manage. Supaya apa? Supaya kata Imam Ali kan Allah menjaga al-haqqu bin nizam bilan nizam yaqlibu al-batil bin nizam. Kebenaran, kebaikan yang tidak termanage, tidak tertata dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur, termanage. Jadi harus kita berjamaah, harus di-manage secara baik. Ya, jadi momentum datang, tapi kita perlu berjamaah, perlu organisasi, walaupun kecil-kecil, teman-teman rasil gitu kan. Nanti yang lain juga begitu. Percayalah, nanti Allah satukan kita semua. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Allahul haza, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah dan juga pembelajaran tentang ekonomi syariah atau ekonomi ummah. Sangat menarik dan saya juga sangat yakin banyak sekali dari para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan ini kelihatannya. Tadi sebenarnya mau saya tanya sedikit, mau saya stop sedikit karena kan sudah 9:30 takut banyak yang bertanya. Untuk itu langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya dulu, silakan. Pak Untung, ada yang lain? Pak Ivan, ibu-ibu barangkali? Ibu-ibu penggiat kooperasi. Oke, Pak Agus, oke, 3 penanya dulu, silakan Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Dosen luar biasa. Terkait dengan semangat 212 Pak Ustadz, alhamdulillah di komplek kami di Taman Lago ini kira-kira 1,5 bulan lalu ada kesepakatan untuk mendirikan koperasi. Dan alhamdulillah sudah disepakati namanya Koperasi Madani Taman Laguna 411. Memang bukan 212 Pak Ustadz, tapi 411. Nah, terkait dengan pendirian koperasi syariah 212 yang sudah Pak Ustadz rintis, ada beberapa hal yang ingin kami harapkan arahan dan juga bimbingan. Pertama, sepanjang kami ketahui koperasi ada 2 pola, primer dan sekunder. Apakah yang sekarang primer dan kemudian bergerak ke sekunder sehingga nanti koperasi yang kami dirikan ini bisa bergabung menjadi anggota koperasi sekunder Bapak. Tentu kalau bicara primer tentu kami secara individu secara applied bisa langsung ke situsnya koperasi tersebut. Kedua, bagaimana nanti pembinaan katakanlah koperasi kecil-kecil yang pasar-pasar seperti itu yang didirikan oleh kami ini yang sudah sepakat bahwa anggotanya harus muslim. Seperti itu, tidak boleh anggota non-muslim. Sehingga kami bisa tumbuh bersama-sama seiring sejalan dengan semangat muslim kita, for muslim seperti itu.
Kemudian bagaimana ide-ide yang bisa saling berinteraksi di antara kami, karena kebetulan ini luar biasa, koperasi ini didasari oleh semangat ibu-ibu Pak Ustadz. Ini hadir sini Ibu Ketuanya, Ibu Wiwi, silakan boleh. Ini Ibu Bendaranya, Ibu Ati. Nah, saya kebetulan diminta jadi pengawas, gitu ya. Ada sedikit pengalaman kami, dan mudah-mudahan arahan lebih dalam ke Pak Ustadz tentang bagaimana sinergi koperasi yang sangat kecil ini. Alhamdulillah ada 23 pendiri, meskipun kami yakin bahwa dari warga Laguna yang totalnya 300 sekian, ada menurut data 247 warga kurang lebih yang muslim. Nah, ini kan kami garap, semoga mudah-mudahan bisa menjadi anggota dari koperasi kami. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu Pak. Jadi yang pertama, koperasi 212, koperasi syariah 212 umurnya baru belum 1 bulan. Itu harus dulu ya, harus dipahami. Kemudian anggotanya sudah lebih dari 14.000. Ya, 14.000 dalam waktu 3 minggu. Dana terkumpul sudah 8 miliar. Yang sekarang prioritasnya adalah memperbaiki sistem dulu. Ya, sistem dulu Pak. Dan alhamdulillah kan karena komisarisnya adalah Bang seperti Mas Syafi'i dan Pak Anggito, bisa cepat host to host. Itu sesuatu hal yang mustahil. Antara koperasi dengan bank host to host nggak ada. Carilah bank mana yang host to host ya. Ya nggak ada Pak. Jadi karena memang kebetulan ketuanya adalah orang-orang komisaris itu, beres. Nah, peruntukannya, nah pertanyaan sekarang ini adalah prosesnya adalah proses funding, funding dulu, fundraising, ya. Jadi sebenarnya koperasi ini adalah berfungsi seperti bank, funding dan lending. Tapi kalau bank itu kapitalis, punya satu atau segelintir orang, tapi kalau koperasi punya orang banyak, ya. Dan sebenarnya yang lebih mendekati syariah, yang sesuai dengan syariah adalah koperasi, syirkah, gitu kan. Nah, proses funding belum agresif. Tidak agresif saja sudah 8 miliar. Targetnya di tahun pertama ini nanti sampai dengan Desember 212 miliar. Dalam 3 tahun targetnya 2,12 triliun. Dalam 10 tahun 212 triliun. Ya, ini funding. Lending kan lending. Nah, lendingnya itu penyalurannya sementara baru terpikir 3. Ya, sementara yang ya, di website itu ada. Yang pertama adalah di sektor keuangan. Tujuan tertingginya adalah mengakuisisi bank. Dan saya katakan bank muamalat lah, kurang lebih begitu. Sehingga pada akhirnya nanti kan muamalatnya lagi sakit juga. Kalau kita punya bank sendiri, nanti semua umat pindah ke situ. Wah, tiba-tiba ini bank menjadi bank terbesar di Indonesia. Ya, satu perbankan. Jadi sektor keuangan. Nah, itu Mas Syafi'i yang tugasnya. Yang kedua adalah di sektor real. Nah, saya ditugaskan untuk sektor real. Di sektor real baru 2 yang kepikir. Pertama adalah di properti, ya, di properti. Yang kedua adalah di retail. Retail itu adalah minimarket, distribution center, dan juga pabrikasi. Ya. Jadi sementara baru 3 itu. Nah, saya minta kepada tim IT itu, sekarang kan orang sudah transfer, tapi baru jawabnya kan kemarin lewat email. Sekarang bisa lewat SMS. Jadi begitu transfer, masuk lewat SMS. Langsung ke handphone, notification-nya. Saya minta ditingkatkan lagi, dan perlu waktu ini. Nanti seluruh anggota itu tinggal dapat nomor anggota koperasinya dan punya dapat password-nya. Jadi tinggal loginnya pakai nomor koperasi, kemudian pakai password, maka dia masuk di websitenya, namanya di dashboard management. Dia punya dashboard sendiri. Di dashboard itu dia bisa lihat. Apa yang dilihat? Simpanan pokok dia berapa, simpanan wajib dia sudah berapa, simpanan sukarela dia berapa. Kemudian dia bisa top up lewat e-wallet, e-money. Katakan, saya simpanan pokoknya kan 212.000, simpanan wajib saya 10.000, ya. Dah, saya simpanan wajib saya langsung 10 tahun. Ya, jadi 1,2 juta. Kemudian simpanan sukarela saja, saya taruh deh 10 juta, 50 juta. Nah, terus di dalam dashboard itu juga ada pilihan-pilihan produk investasinya. Nanti ditawarkan, sebentar contoh, 2 lah, ini yang minimarket, kita bikin katakan minimarket Kitamart, rencananya ini akan kita luncurkan namanya Kitamart. Oke, Kitamart ada tipe A 150 juta,
tipe B 250 juta, tipe C 350 juta. Pilihnya pilihan, apakah pilihnya sifatnya pribadi? Oh, saya katakan ada beberapa masjid, Pak. Dalam waktu 1 jam kemarin terkumpul 800 juta. Ustaz, kita mau ambil 3 minimarket yang tipe B. Nah, artinya ngambil tipe B 3. Itu secara grup, ya. Atau yang individu, saya nggak punya duit sebanyak itu, Ustaz. Saya cuma punya 50 juta. Udah saya ngambil paket yang 50 juta aja, nanti digabungin jadi satu begitu, ya. Jadi dari situ kita akan bisa kelihatan, ya, produk-produk investasinya. Jadi itu untuk transparansi kan. Jadi kan dia bisa lihat langsung di bank itu, dia punya virtual account di bank, dapat rekening virtual account, jumlah duit dia berapa, kalau nih buat investasi tinggal pilih. Nanti di situ ada laporannya, ya. Jadi itu untuk transparansi. Saya minta begitu. Sekarang belum begitu, ya. Tapi saya minta ke depan begitu. Mungkin sebulan ke depan akan bisa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan koperasi? Kan itu. Sementara koperasi yang ada sekarang hanya satu. Seluruh Indonesia sama namanya. Jadi pendaftarannya adalah sifatnya individu, ya, bukan koperasi. Jadi kita belum berpikir untuk primer sekunder. Ya, sekarang koperasi satu aja. Ya, hanya satu single, ya, koperasi syariah 212. Kemungkinan polanya adalah nanti akan membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia, cabang-cabang koperasi, ya. Makanya yang sekarang lagi dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan community development-nya, bagaimana alumni-alumni 212 ini bisa menjadi perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia. Nah, terus bagaimana dengan koperasi? Katakan ya nggak bisa dihalangi kan, teman-teman musyarakah bikin koperasi, oke silakan saja, ya, nggak usah dihalangi. Jangan, oh nggak boleh buka koperasi, nggak bisa begitu, biarin aja. Kata Allah itu kan, waja'alnakum syu'uban wa qabailan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak gitu kan. Tapi tujuannya apa? Lita'arofu, saling bersinergi. Nah, kebayang saya, ini baru kebayang saya nih, koperasi-koperasi itu, contoh, katakan nanti koperasi 212 kan mau bikin menara 212. 27 lantai, udah berapa ada tempatnya gitu kan. Nah, kita bisa bekerja sama, koperasi-koperasi itu bisa ikut sebagai investor, sebagai koperasi. Kan kelihatan, udah tahu, pembelinya pasti banyak, penjualannya pasti cepat. Ya ikut sebagai investor, dengan syirkah bagi hasil. Ya kan, koperasi ini investasi kata-kata 5 miliar di proyek untuk Tower 212, Menara 212. Atau kita ikut mau ini investasi di retail. Kita mau buka, katakan kita tawarkan untuk buka di daerah Cibubur ini ada 10 retail. Kita tawarkan kepada koperasi atau alumni 212 yang tinggal di Cibubur. Investasi. Ya. Jadi financial basket-nya masuk satu semua gede. Sehingga karena proyeknya banyak urusan, nanti bagi hasilnya jadi banyak juga, jadi besar. Kebayang saya nanti dengan pola koperasi yang ada seperti itu. Ya. Jadi enggak, kan kalau ini kecil ya sudah, kalau mampu dikelola sendiri, kelola sendiri kan, artinya diantar diputar sendiri antar teman-teman, antar anggota koperasi, antar warga. Tapi kadang-kadang ada excessive money, uang yang berlebih. Ini kita duit nganggur nih, anggota koperasi 100 juta, gimana nih? Ya sudah, masukin di investasinya yang bersama-sama dengan 212. Jadi disitulah sesungguhnya berjamaahnya, saya pikir begitu. Assalamualaikum Ustaz, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Menarik sekali pembahasan kita malam ini. Konsep makronya sangat jelas, tapi saya berharap Ustadz bisa kasih juga pencerahan ke kami-kami ini. Konsep makronya bagus, tapi umat juga harus diberi ilmu. Mungkin Ustadz bisa sentuh sedikit mengenai riba, Ustadz, karena para ekonom dunia pun sepakat bahwa krisis ekonomi ataupun inflasi itu datangnya justru karena dari riba. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi begini, justru dengan koperasi ini menghapus riba. Jadi tadi kita berdebat nih dengan pola teman-temannya, kan ada Bang Ihsanuddin Nursi, itu kan alirannya kanan banget. Pokoknya bukan cuma anti riba, bank anti.
naruh duit di lembaga instrumen keuangan mau namanya apapun anti. Nah ini kan yang kanan banget, sementara ada yang satu kan kiri banget, bank pokoknya kan gitu kan, instrumen yang terpercaya kan bank. Nah pola dengan yang ada sekarang ini, ya kita namanya pola ekonomi kebangsaan. Jadi kalau kita pakai syariah segalanya jadi serem, biar agak sedikit lebih soft ya, ekonomi kebangsaan. Tapi ekonomi syariah, ya. Karena kan syariah juga belum semuanya orang mendukung. Polanya begini. Contoh ya, kita bikin minimarket. Contoh ya, jadi minimarket deh. Orang koperasi jago nggak minimarket? Nggak ngerti, saya nggak ngerti tentang minimarket. Ya, Pak Syafi juga nggak ngerti. Maka kita perlukan 3 instrumen. Yang pertama adalah yang disebut dengan, dulu, saya lupa istilahnya, tapi ada 3 ya. Pertama adalah expert. Tadi saya bilang kita cari orang yang ahli di retail. Maka dapatlah yang namanya orang-orang yang pernah ngedesain Alfamart, yang ngedesain Indomaret, yang ngedesain minimarket lah, kurang lebih distribusi nyata. Oke, 1. Yang kedua, kita butuh duit kan? Capital kan? Investor. Pihak kedua adalah investor. Nah, pihak ketiga yang disebut dengan wali amanat, yaitu koperasi. Koperasi yang nanti akan menyeleksi tim ahlinya, menyeleksi juga investornya, mengumpulkan investor. Dan wali amanat, istilahnya wali amanat. Wali amanat ini yang mewakili, kan semuanya digiling di koperasi. Dengan sistemnya adalah syirkah mudharabah bagi hasil. Ya. Jadi kita bikin minimarket, yang ngelola lebih banyak dia. Ya kan? Yang ngelola dia ngelola. Kemudian kedua adalah investor kan. Investornya bisa aja Pak, bisa individu tadi, katakan ada 1 orang mau buka 5 tempat, maksimum cuma 5. Bagi hasil dengan dia. Katakan berapa? 60, 35, 5. Wali amanah cuma 5% aja. Ya. Tapi koperasi kan bisa sebagai investor juga. Gitu. Dan sistemnya adalah bagi hasil semuanya. Jadi kita tidak perlu sistem riba, bahkan nggak perlu bank gitu kan. Banknya apa? Koperasi. Ya. Jadi pola-pola itu yang kita, dan kemarin juga tadi disebutkan juga, kita kalau perlu beli barangnya itu cash ke prinsipal, ke pabriknya. Supaya apa? Supaya cost of fund-nya turun. Harganya lebih murah. Sehingga kita bikin minimarket, harganya lebih bersaing daripada Alfamart dan Indomaret. Karena mereka kan belinya kredit, panjang, pasti mahal. Kita beli cash kan. Coba apa kalau kita, makanya sebenarnya yang kita sedang akan uji ini, pertanyaan pertama, kalau kita buka minimarket, kita mau beli di situ apa enggak? Kan gitu. Kan itu. Jangan-jangan belinya masih ke Alfamart, Indomaret. Nah kalau ini perspektif saya, ini belum dirumusin ya. Kalau saya boleh usul, saya bilang sama teman-teman, contoh katakan di Laguna ini, kita buka minimarket, katakan namanya Kita Mart, yang sudah dipromosikan Kita Mart. Ya Kita Mart punya kita semua. Siapa pemiliknya? Saya saran pemiliknya 25% masjid. Kas masjid, untuk menunjukkan masjid. 75% ini dibagi kepada jamaah, pro rata. Katakan kita butuh 350 juta, 25%-nya masjid. Anggaplah katakan 50 juta masjid. Selebihnya 300 juta adalah jamaah yang dibagi rata. Kita butuh berapa? Kita butuh 300 orang, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kan gitu. Sehingga yang punya 300 orang. Kenapa? Kenapa masjid saya bilang jangan banyak-banyak? Sebab kalau masjid punyanya banyak atau semuanya masjid, nanti jadi fitnah. Wah, gue nggak setuju tuh dia yang megang tuh yang ngelola, kan gitu. Oh, ntar dia korupsi tuh, kan gitu. Tapi kalau yang punya 300 orang deh, yang ini kan yang ngawasin kan. Nah, kenapa perlu dibagi rata gitu? Sehingga dengan begitu punya komitmen 300 orang itu ada 300 kakak yang setiap bulan harus beli belanja di situ. Dan nanti kan begitu katakan 2 bulan sekali keuntungan itu bagi hasil kepada
pemegang saham. Jadi kita akan maju juga semuanya. Nah, pola-pola itu sebetulnya yang coba dikembangkan. Nah, komitmen mungkin yang dibutuhkan kan komitmen. Nah, itu yang harus lagi diuji nanti. Bener nggak kalau demonya mah turun banyak orang, tapi kalau irisan duit aja udah berantem kemarin kan gitu. Nah, ini yang memang perlu kelapangan dada ya di situ. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertama-tama saya amat senang atas giroh atau semangatnya Bapak Ustadz ini. Saya cuma mau cerita aja Pak Ustadz. Umur saya sudah 66 lebih, mau 67. Jadi sudah cukup tua. Saya punya teman satu sekolah gitu di Jogja dulu. Dia semangatnya tinggi, orang daerah, pengusaha, orang Madura. Dia punya konsesi atau izin kawasan industri yang luasnya itu mungkin seluas Jababeka atau lebih. Kira-kira 4.000 hektar lebih ya. Dan saya tahu persis karena saya diminta untuk bantu dia gitu. Betapa dia itu kawasannya itu sudah mau dicaplok sama asing, orang Taiwan, yang berapapun uangnya dia mau bayar. Asalkan nanti mayoritas dan ada hampir 50.000 orang Cina mau masuk ke situ. Di daerah ini Pak Ustadz. Nah, tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya tanah adalah faktor yang sangat strategis dalam suatu penguasaan ekonomi atau dominasi ekonomi. Jadi di situ teman saya ini begitu kuat prinsipnya, ya. Dan saya senang tadi ada dikatakan bukan bank tanah ya atau apa? Bank Tanah Indonesia. Bank Tanah Indonesia ya. Jadi barangkali ini salah satu jalan. Tadi saya juga dalam pas Ustadz ceramah tadi saya juga WA dia begitu. Jadi barangkali ini salah satu jalan. Karena juga tadi ada disebutkan ada sektor properti di situ. Walaupun ini salah satu cabang dari properti. Cita-cita dia juga pertama-tama dia akan bikin 2 masjid di belah sama jalan tol. Jadi kiri kanan ada rest area begitu. Jadi mungkin ya Allah mungkin memberikan jalan seperti itu Ustadz ya. Jadi ini mungkin saya cuma nggak tanya, cuma mungkin satu gambaran bahwasanya orang-orang yang di daerah pun, yang tua pun itu juga punya semangat untuk bagaimana tanah yang begitu strategis ini tidak jatuh kepada yang 0,2% tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, persoalan-persoalan ini banyak, ya kan? Tapi kita nggak tahu bagaimana nyelesainnya kan? Kan gitu. Kenapa? Karena kita terpecah-pecah. Puzzle itu mencar-mencar. Makanya ketika saya membangun MTW mau 3 tahun yang lalu, ya, saya dirasilkan udah juga mau 3 tahun nih, Pak Iksan ya, Pak Farid ya. Jadi saya mengembangkan sebuah model tentang MTW model itu yang disebut dengan MTW Triangle Model, dan juga saya mengembangkan core competence. Sebenarnya core competence inilah yang akan menyelesaikan semua persoalan umat. Jadi bayangkan ya, ini satu lingkaran, ini satu lingkaran, ini satu lingkaran lagi ya, 3 lingkaran nih. Core competence yang coba saya kembangkan, model yang saya kembangkan, yang pertama adalah connecting the dots. Connecting the dot artinya silaturahim, networking. Dengan network itu kita terhubung. Dengan network itu kita tahu informasi, kan gitu Pak. Dengan network itu kita jadi tahu apa masalahnya. Dengan network itu kita punya data, kan gitu Pak. Ya kan gitu.
Kalau nggak network, kalau ngomong nggak tahu. Kalau ngomong doang, bingung sendiri. Tapi kalau cuman kita ngomong sekali, minimum saya tahu informasinya. Informasi itu kan harus didata, ditata, dicatat. Itu yang namanya connecting the dots. Dengan connecting the dots kita jadi terhubung. Ya. Tapi kalau connecting the dots doang, ya, itu namanya silaturahim. Silaturahim cuma menghasilkan pahala. Betul Pak ya? Tapi lupa bahwa Rasulullah siapa yang mau panjang umur, dilimpahkan rezeki, maka hendaklah dia silaturahim. Nah, kita baru sebatas dalam hadis, siapa yang mau panjang umur, ya, dan di luar lapangan rezekinya hendaklah silaturahim. Itu hadisnya tuh. Connecting the dot itu silaturahimnya. Kita lupa bagaimana menerjemahkan panjang umur dengan berjalan itu sehat. Tapi bagaimana konsep melapangkan rezekinya dalam model praktek nyata. Kalau yang artifisialnya, yang metafisiknya urusan Allah. Tapi kan Islam itu kan harus bisa diterjemahkan dalam nyata. Maka yang kedua Pak, lingkaran yang kedua adalah yang saya sebut dengan co-creation. Hubungan antar kita, silaturahim itu harus bisa menghasilkan sesuatu, creation. Dengan co-creation itu, maka dia akan menghasilkan value added, nilai tambah yang bermanfaat bukan hanya untuk diri orang-orang yang terhubung itu, tetapi bermanfaat untuk umat. Gitu. Saya kasih contoh. Bagaimana ketika saya kenal dengan seorang sahabat saya baru, namanya Profesor Zudan Arif. Masih muda, umurnya 48 tahun, profesor pula, dia dirjen Departemen Dalam Negeri, dan sekarang PLT Gubernur Gorontalo, dan juga Ketua Umum Korpri. 45 tahun Korpri nggak menghasilkan duit. Nah, karena ketika co-creation, otak saya kan cepet. Saya bilang, cara menghasilkan duit gampang. Korpri itu karyawannya ada 5,5 juta. 5,5 juta karyawannya. Korps Pegawai Republik Indonesia tuh. Belum istri, belum anak, belum mertua, belum orang tua. 20 juta lebih. Nggak bisa menghasilkan duit dari 20 juta orang ini. Ya kan? Makanya bikinlah gampang umroh bareng Korpri. Itu namanya co-creation. Bikin. Wow, yang daftar ribuan. Gitu kan? Itu namanya co-creation. Jadi sesuatu. Manfaatnya, wow, ribuan orang kan gitu. Benefit pribadi, oh dapat. Benefit orang dapat. Tapi niatkan dulu semata-mata karena Allah dulu. Bukan niatnya profit dulu. Kalau niatnya profit belum tentu dapat. Ya, tapi kalau niat karena Allah, insya Allah profit dapat. Allah pasti dapat. Nah, tadi connecting the dot, networking, silaturahim. Kedua adalah co-creation. Co-creation itu menghasilkan sesuatu. Ini nggak akan bisa jalan kecuali yang ketiga. Apa itu? Resource base. Resource base apa? Human resource, orang-orang. Tadi ketika kita mau bikin, Ustaz kita mau bikin kawasan ini, wah ada Pak Iksan Talib, ada Farid Talib, ini orangnya jamaah, kan gitu. Itu namanya resource base, human resource. Oh mau bikin pesawat, tenang. Saya temannya Pak Habibie dan Ilham Habibie, bikin pesawat. Oh kita mau bikin bank, tenang. Ada Pak Syafi Antinio, ada juga Pak Zainul Bahar Nur, mantan Direktur Utama Bank Muamalat. Ada orangnya, itu namanya resource. Dan itu terdata Pak. Saya di MTU, saya mendata itu. Jadi kalau orang minta bikin apa aja ke saya, bisa. Karena saya punya data, punya resource. Ya kan? Untuk mengerjakan tadi co-creation itu. Sama resource, human resource. Yang kedua, capital resource. Modal. Baik individu, koperasi yang dibentuk teman-teman, koperasi 212, perbankan ini dan itu nyambung. Di kita dengan komisaris bank dekat, dengan dirut bank dekat, itu kan jadi network bunyi. Nah yang ketiga, natural resource. Tanah, tambang, perkebunan. Jadi sebetulnya mengelola tiga ini, jangan pikirin duit, nggak usah dipikirin. Duit cuma efek. Ya kan? Nah jadi begitu kita kelola itu dapat. Jadi nyambung tuh Pak. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ketika saya loncar, ini kan gagasan ya, gagasan, tapi begitu dijalankan mengalir. Ya. Bermanfaat, untuk semua. Nah ini tapi saya bilang niatkan pertama-tama adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Ya jangan dekat sama Ustaz Valentino tuh networknya banyak.
Ya, duitnya tinggal ini tuh. Enggak, gua aja kagak pernah minta duit kan gitu kan. Enggak, jangan. Kita cari Allah dulu, dunia datang. Tapi cari dunia belum tentu. Ya, Bapak kan umurnya udah bonus kan? Bukan berarti yang muda matinya belakangan, belum tentu. Ya. Umur urusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau kita lihat sejarahnya koperasi di Indonesia Ustadz, dari sejak dicetuskannya oleh Pak Hatta, itu kayaknya naik turun terus. Tapi kelihatannya banyak turunnya Ustadz. Ada koperasi ini, koperasi ini, koperasi UKM. Tapi yang maju ini koperasi simpan pinjam Ustadz. Ya. Terus koperasi simpan pinjamnya ini kadang-kadang juga ini banyak yang keceleknya gitu. Baru-baru ini kita dengar berita koperasi Pandawa. Ya. Terus dulu pernah ada itu yang dipimpin oleh Ustadz juga, Ustadz Subur, koperasi di Cengkareng, Mbak. Itu sembako. Ujung-ujungnya ya langit biru betul. Ujung-ujung Ustadznya itu masuk penjara ujung-ujungnya. Kemudian meninggal. Nah ini bagaimana kemudian untuk majunya koperasi ini? Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertama adalah riba, yang kedua adalah niatnya memang nipu. Iya. Ya contohlah koperasi Cipaganti. Dia udah bener di transportasi. Kemudian serakah. Nawarin berapa Pak? 3%. Terus 7%. Duitnya dikemanain? Diputer di tambang. Kan yang bukan core kompetensinya tadi itu. Bukan core kompetensinya. Maka hancur. Ya. Memang dalam sejarah koperasi banyak yang hancur daripada yang. Karena memang faktor manusia sebetulnya. Apakah ada? Oh banyak. Sidogiri itu berapa? 3 triliun asetnya. Dia punya bank, dia punya sekolah, dia punya rumah sakit. Ya, Sidogiri. Telkomsel itu triliunan juga asetnya. Bukan simpan pinjam. Produksi. Jasa. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kembali lagi kepada manusianya. Makanya saya bilang teman-teman, ini kita koperasi 212 nggak boleh gagal. Kalau gagal mahal harganya kita. Ya, karena kepercayaan umat ini. Ini kan bisa triliunan, kita akan menjadi koperasi yang paling besar se-Indonesia nih. Ya, se-Indonesia insya Allah. Makanya mohon doa dari ikhwan akhwat semua. Bapak Ibu Saudara untuk apa? Untuk kami-kami ini yang diamanahi untuk pertama selalu ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Kedua adalah agar tidak terjadi konflik of interest di antara kita. Ya, kenapa? Kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah, nggak ada interest, kata Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan kita. Tapi kalau kita berpikir, wah ini buat lumayan juga untuk bisnis kita nih. Wah ini kalau untung enggak, ya udahlah. Ya makanya sesungguhnya kan orang itu diuji dengan yang kayak gini Pak. Gitu kan. Makanya saya selalu bilang kan di Rasil, saya cuma minta pertama 2 hal ya. Saya nggak minta duit lah. Saya bilang ke teman-teman jamaah Rasil, pendengar Rasil, saya cuma minta 2 hal. Pertama, doakan saya untuk tetap ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau saya ikhlas semata-mata karena Allah yang jagain saya. Mati kita, Pak. Ya kan? Mau kemana? Yang kedua, doakan saya untuk tidak cinta kepada dunia. Kalau saya cinta ke dunia, hancur udah. Kenapa? Kan yang datang ke saya dunia semua kan? Direktur bank ini datang, direktur asuransi ini datang. Oh datang banyak sekarang Pak. Coba kalau saya mau nakal. Yang daftar untuk bikin retail ke saya nih, kita mart itu udah 1000 lebih. Kalau saya nakal, tarikinnya 300 juta satu orang. 300 miliar saya dapat duit. Ya kan? Ya, makanya bagaimana kita butuh, makanya doa, makanya doa silahul mu'minin. Doa itu senjata orang-orang beriman. Ya. Makanya doakanlah mudah-mudahan guru-guru kita semuanya di Rasil itu adalah orang-orang ikhlas semata-mata karena Allah. Ya kemudian juga tidak cinta kepada dunia. Sebab kalau kita punya guru-guru yang kayak gitu Pak, ma fis sudur, fis sudur. Apa yang dari hati nyampe ke hati. Kan kelihatan Pak. Orang ngomong itu dia dari hatinya atau cuman pinter ngomong doang? Berasa Pak ya. Ya. Ma fis sudur, fis sudur. Apa yang dari hati nyampe ke hati kita juga. Wa ma fit turur, apa yang dari otak nyampenya ke otak juga, fit turur. Ya.
Jadi belajarlah kita, kata Rasulullah, fasda qalbak, tanyalah kepada hatimu. Jadi mulailah mendengarkan sesuatu, belajar sesuatu dengan hati juga. Ya, karena itu yang akan menyelamatkan kita dari orang-orang yang nipu kita banyak juga gitu kan, yang punya ambil kepentingan segala macam. Karena kata Allah kan semuanya itu nggak ada yang berguna. Yang kembali yang berguna adalah illa man atallah biqalbin salim. Orang yang kembali kepada Allah dengan yang hati yang selamat. Jadi jaga itu. Insyaallah begitu, Pak ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas waktunya, cuma sebentar ya Ustaz, paling lama 3 menit karena waktu dibatasi. Saya hanya beri masukan saja Pak Ustaz. Bicara masalah syariah tadi, kalau boleh segera dibentuk namanya Independent Bank Syariah 212 apapun itu nanti namanya. Ini usulan. Ya, karena kenapa? Kalau tergantung kepada Mandiri, BRI, apa semua itu bentuk syariah. Karena ini semangatnya 212. Jadi sebagai usulan kalau dibentuk 212 Bank Independen Syariah 212, segera nanti koperasi yang di Laguna mendaftarkan buru-buru sebuah sana. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh usul juga pertanyaan sekalian. Nah, apakah syariah ini di luar daripada Muslim seperti Bapak sampaikan tadi, seperti Chinese maupun orang asing yang boleh masuk? Karena begini, kita kan maunya Muslimnya kan cepat berkembang, ya. Kalau boleh nanti, kalau itu memang dikhususkan untuk orang Muslim, hanya untuk Muslim, ditolak saja kalau seandainya untuk Chinese yang bisa masuk. Tujuannya adalah kita biar cepat kita Muslim cepat berkembang, itu kedua. Ya. Yang ketiga, kalau koperasi itu sudah dibentuk nanti Pak Ustadz, kalau boleh ini nanti, koperasi kita Laguna ini nanti, berharap yang retail seperti ini malam ini kita lihat makan, minuman ke depan, koperasi inilah yang menguasai nantinya ke depan. Terima kasih. Ya, yang pertama tentang bank, itu ada aturan regulasi perbankannya, ya, dengan OJK. Untuk membuka bank baru, rasanya sudah tidak ada izinnya lagi. Kalaupun ada, mungkin setahu saya, kalaupun ada ya, setahu saya sudah nggak ada lagi. Itu dibutuhkan dana 1 triliun. Jadi kita tidak akan bisa membuka bank. Makanya kenapa kita mau akuisisi, nggak usah nyebut nama banknya lah, makin disebut makin mahal dia. Ya, makin disebut dia makin merasa dibutuhkan. Ya, nilainya itu valuationnya itu sekitar 350 miliar. Tapi karena kita sering sebut-sebut jadi naik 700. Jadi nggak usah disebut-sebut. Ya. Jadi insya Allah memang kita sudah berpikir ke sana. Ya, bahwa kita harus punya bank sendiri, punya model sendiri. Jadi insya Allah itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Keanggotaan Koperasi Syariah 212 hanya untuk Muslim. Sekali lagi, Koperasi Syariah 212 hanya Muslim, tidak ada non-Muslim. Ya, khusus hanya untuk kita ini. Kemudian ya Cina nggak ada, kecuali Cina Muslim. Cina Muslim, ya Muslim pokoknya. Ya. Kemudian yang tentang makanan-makanan segala macam, ya pada awalnya, contoh ya. Ini memang harus kalau kita bisnis realistis saja. Bagaimanapun juga bisnis harus bisnis as usual. Bisnis dikelola sebagaimana pada umumnya. Kita punya masalah besar. Contoh, kita semangat buka retail, tiba-tiba retail kita ada 1000. Kita ada 1000. Tapi mohon maaf, pabriknya masih punya Indofood, ya, kemudian apalagi Wings, ya, Unilever. Ya kita punya masalah. Ya. Kemudian distribution centernya bikin satu gudang itu butuh dana antara 150 sampai 400 miliar. Dan untuk satu distribution center itu harus bisa mengcover 200 sampai 600 retail. Nah, jadi bagaimana masalah ini? Masalahnya pertama bikin retail selesai, sangat mudah kita bisa bikin. Yang kecil itu gampang, ya. Yang kedua distribution center kita bekerjasama dengan distribution center yang Muslim. Nggak banyak, contoh yang untuk Jabodetabek ada yang namanya SB. Kemungkinan kita akan bekerjasama dengan dia untuk Jabodetabek saja, ya. Itu bisa melayani 650 retail. Kemungkinan untuk seluruh Indonesia, saya lagi negosiasi ini, saya lagi ngomongin Pak Abdul Aziz, tangan kanannya Bang Khairul Tanjung. Bisa nggak, udah ngomongin sama Mas Khairul, itu belum ada keputusan, bisa nggak kita nanti kerjasama sama Carrefour, dengan Transmart ya.
sehingga kita distribusinya untuk seluruh Indonesia pakai trans, selesai sudah. Ya, kalau sudah semakin road selesai. Tinggal pabriknya kan kita nggak punya pabrik. Nah, intinya idealnya kita harus bangun pabriknya. Tapi untuk bikin pabrik 2 triliun nggak cukup. Harus 10 sampai 20 triliun. Maka kontingensinya ya kita bekerja sama dengan yang lokal-lokal. Contoh, ini kan air nih. Ini kan masih punya Prancis. Oke, katakan yang di mana nih? Cibubur. Ya sudah, ada nggak saudara kita muslim yang punya produksi air Cibubur? Ya sudah, dia cover untuk Cibubur saja. Jadi seluruh minimarket yang Cibubur sebelum kita punya pabrik nasional pakai itu. Nah, kemudian yang mana? Yang di Bogor, Bogor. Jadi modelnya model itu kan kontingensi, artinya daruratnya dulu. Ya, jadi dengan begitu produk-produk lokal, pengusaha-pengusaha lokal akan terangkat. Nah, jadi ini proses ya. Jadi baru juga umurnya belum sebulan gitu kan, kooperasinya umat maunya cepet-cepet, yang nggak bisa gitu kan. Dan juga yang ngerjainnya juga orang-orang yang memang sibuk semua ya kan, satu-satu diselesain ya, insya Allah satu demi satu semuanya selesai ya, butuh waktu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan buat Ustadz dan kesehatan selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, begini, problemnya tadi sudah Ustadz sudah kasih jawaban yang terakhir mengenai resource, terutama masalah fabrikasi. Ya teman-teman di Depok, Ustadz. Jadi teman-teman di Depok saking semangatnya mereka sudah punya mart yang memang dibangun pada saat 411 sebelum 411 sudah mulai membangun. Ada tawafnya, ada wakafnya, segala macam. Yang jadi problem adalah itu tadi resource produk. Kita sudah bikin, sekarang tiap bulan bisa dapat 50 juta. Kecil. Ya mungkin dekat rumah Ustadz di GTA situ, Pak. Tapi yang jadi problem adalah kita cari sabun aja susah. Sabun dari Unilever. Tapi nggak mau, kita nggak mau, tetap nggak mau. Tapi ya kita sekarang lagi cari satu persatu mereka membuat. Nah problemnya orang Indonesia itu malas untuk membuat pabrik, membuat sesuatu. Pengennya jualan, pengennya dapat fee cepet 10%, 5% ya. Tidak ada yang mau mengambil resiko untuk membuat sesuatu. Dan ini yang mungkin yang kelemahan yang bagi umat Islam juga. Sekarang ini bukan hanya berjualan, tapi mari kita sama-sama membuat sesuatu, karena terus terang kami di kelompok kami sudah mulai tidak mau berbelanja tuh di tempat-tempat yang mart itu, tapi ya jam sekian nggak ada ya kita masuk lagi, nggak mau kita masuk lagi walaupun sudah di minimize ya. Itu yang jadi problem di kita. Mungkin bisa jadi rembuk bersama juga bahwa terutama yang premier ya, sabun, shampoo, pasta gigi itu semuanya masih produk yang tidak ada di produk kita. Mungkin itu yang mohon untuk masukannya. Terima kasih. Jadi memang ketika ingin bangun pabrik itu tadi saya bilang kita mau bikin kayak Unilever, kita mau bikin kayak Wings Group, kita mau bikin kayak Indofood, itu triliun. Ini bicara investment. Kita sudah kepikir sampai situ. Cuman kan stagingnya, tahapnya, prosesnya udah nyampe, otaknya udah nyampe ke situ. Tapi kan duitnya belum nyampe. Satu. Kemudian kedua, pasarnya juga belum sampai. Nanti ketika kita produksi, itu kan nanti masarinnya kemana? Dan ketika produksi harus bicara economic scale supaya cost-nya turun kan. Jadi persoalan-persoalan kayak gitu nggak sederhana. Jadi saya bilang nggak boleh cuma pakai modal semangat, karena semangatnya naik, otaknya turun biasanya. Jadi harus semangat naik tapi hitung-hitungannya juga harus jalan. Makanya perlu saya bilang bagaimana retailnya dibangun. Retailnya dibangun dulu banyak di setiap kota. Cara menangani scarcity, kelangkaan itu dengan cara produsen lokal. Jadi lokal ya, Depok, Bogor, Cibubur gitu kan.
Nanti kalau memang sudah, dan pasti harganya pasti tinggi karena dia sedikit kan. Ustadz, saya sudah hijrah Ustadz pakai pasta gigi 212, tapi mohon maaf Ustadz, mahal Ustadz, terus jelek lagi, itu ya. Iya, makanya hal-hal semacam kayak gitu. Tadi saya bilang keberpihakan mau nggak? Itu dulu. Nah, bisa keberpihakan itu kalau kita merasa memiliki kan gitu. Karena kita memiliki lokal, katakan minimarketnya punya kita semua 300 orang, 500 orang, itu ada obligation memiliki. Sehingga perlu staging proses. Nggak ada tiba-tiba orang bikin pabrik kan. Saya ada yang nawarin Pak dari Singapura datang 2 triliun Pak. Saya, Ustadz, kita ada dapat nih 2 triliun. Tapi Singapura Ustadz, Cina Ustadz. Nah, kan lagi-lagi gitu. Tapi saya bilang nggak cukup 2 triliun. Kalau mau 20 triliun boleh, saya bilang. Tanggung Pak gitu kan. Nanti bicara bisnis to bisnis kan gitu. Jadi memang ya umasnya harus bersabar juga gitu kan. Jadi ibu umurnya belum sebulan Pak. Umurnya belum sebulan ini koperasi. Kita mau ngebut gitu kan. Dah sabar pelan-pelan. Kita sudah kepikir sampai ke situ. Jadi memang yang kita mulai pertama kali sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Itu kayak di retail kan, sabun, sampo, beras dan segala macam. Setelah itu housing kan, rumah. Kebutuhan yang sifatnya pokok gitu kan, tersier tapi memang pokok. Ya inilah makanya kuncinya 3 tadi itu Pak. Connecting the dot, silaturahim, ya, kemudian adalah co-creation, ya. Kita bisa co-creation itu kan dengan dihitung. Oh ternyata kita sudah punya retail ada, mohon maaf Pak, Alfamart, Indomaret itu si biru dan si merah itu jumlahnya udah 37.000. 37.000 jumlahnya Pak. Wah, ekonomi scale-nya tinggi dan dia bisa mendikte produsen dan produsennya dia juga kan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga resource base. Jadi kalau kita kelola 3 core competence ini, waduh selesai semuanya Pak. Tapi tentu saja nggak bisa simsalabim, ya. Jadi perlu waktu. Dan insya Allah kalau umat semua terlibat ya, antum punya keahlian apa, kontribusi, jalan ini. Itulah berjamaahnya dengan cara apa? Melibatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya. Dan saya pikir saya mengambil peran di situ Pak. Nggak ada yang mikirin. Coba siapa yang mikirin? Nggak ada Pak. Mikirnya sepotong-sepotong gitu kan. Tapi yang tukang jahit ininya nggak ada. Saya coba ngejahit. Ya teman-teman udah ada sekelompok kecil di Laguna gitu kan. Terus kelompok kecil di sini kan putus nih. Putus. Nggak connecting ya masing-masing. Nah, bagaimana kita connecting? Ya, connecting terus resource juga. Kan semakin besar kompleksitasnya makin tinggi, ya makin butuh biaya yang besar, orang yang besar, sumber daya yang besar, pemikiran yang besar. Dengan berjamaah kita bisa. Tapi memang harus ada yang mikirin. Kalau pikir, kayaknya Allah tugasin saya di situ tuh, ya udah jahitin aja, jahitin gitu kan, menyatuin semua dan tiba-tiba kita dapat 212. Ya mudah-mudahan ini jalannya, ya ini jalan insya Allah. Saya pikir cukup ya, insya Allah. Ya. Baik, sebenarnya mungkin masih ada pertanyaan, tapi karena waktu memang sudah cukup malam, barangkali mungkin di lain waktu kita undang lagi ya, seiring dengan matangnya usia koperasi dan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kita tutup majelis taklim kali ini dengan doa kafaratul masjid. Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.